Banyak sahabat-sahabat Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi, sangat dekat dengan Nabi, tapi beliau nggak dikasih jabatan. Saking sayangnya Nabi kepada orang ini. Saya ambil contoh Abi Dzar Al-Ghifari, orang sangat dekat dengan Nabi. Beliau nggak dikasih jabatan. Mengapa para jamaah sekalian? Karena pejabat itu harus tegas. Bisa yes, bisa no. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, para jamaah yang kami muliakan, ada salah seorang sahabat Nabi dari kalangan kaum Ansor. Dia menyampaikan suatu pertanyaan kepada Nabi. Ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak memberikan jabatan kepadaku seperti si fulan, si fulan, si fulan? Ini pertanyaan para jemaah sekalian. Kemudian Nabi menyampaikan bahwa engkau akan jumpai pada masa-masa ke depan banyak orang yang bersikap individualis sekarang, hanya mementingkan diri sendiri dan mementingkan keluarga. Maka Nabi menyampaikan bahwa untuk jabatan dan lain-lain itu harus profesional, nggak semua orang bisa. Dan tidak berarti orang nggak punya jabatan itu nggak punya kedudukan tinggi, tinggi juga. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi, sangat dekat dengan Nabi, tapi beliau nggak dikasih jabatan. Saking sayangnya Nabi kepada orang ini. Saya ambil contoh Abi Dzar Al-Ghifari, orang sangat dekat dengan Nabi. Beliau nggak dikasih jabatan. Mengapa para jamaah sekalian? Karena pejabat itu harus tegas. Bisa yes, bisa no. Nah, kalau orang-orang yang biasanya telah memasuki wilayah-wilayah keagamanya kepada tarafan yang sangat tinggi, sufi misalnya, itu berat. Nah, maka dalam hal inilah berarti tidak berarti orang itu nggak punya jabatan lalu kedudukannya rendah, justru juga tinggi. Karena itu sebagai seorang muslim kita tidak mencari jabatan. Tapi kalau dicari jabatan, bismillah, kita akan lakukan pengabdian sebaik-baiknya, baik punya jabatan atau tidak punya jabatan. Para jamaah sekalian, dalam satu kasus yang lain seorang sahabat bertanya pada Nabi. Kebanyakan sahabat bertanya tentang kebaikan. Misalnya mereka mengatakan ayul islami khair Rasulullah, kebaikan. Ada seorang sahabat yang berbeda sekali. Dia justru tanya kepada Nabi, Rasulullah, apakah yang disebut keburukan itu? Ini para jamaah sekalian. Mengapa dia bertanya seperti ini? Dia menyatakan sendiri, sahabat ini, dia katakan, kalau saya tidak mengenali keburukan, tidak memahami keburukan, saya bisa terjerembab di situ. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali,
Malam ya'rifis syarra yaqa' fi, kata Al-Ghazali. Siapa yang tidak mengenal keburukan, dia akan terjerembab di situ. Nah, saudara sekalian, kemudian sahabat tadi menyatakan, Rasulullah, kami dulu dalam masa jahiliyah itu hidup dalam kekeliruan, dalam kesesatan yang nyata, lalu Allah berikan pada kita petunjuk Al-Quran dan dengan sunnah yang kau sampaikan, sehingga kami semua jadi orang baik. Apakah nanti ada masa setelah itu yang tidak baik? Kata Nabi, ada, akan terjadi. Dia tanya lagi, apakah setelah tidak baik itu nanti terjadi kebaikan lagi? Kata Nabi, iya. Jadi keburukan dan kebaikan itu, para jamaah sekalian, silih berganti. Nah, pada saat itulah dia menanyakan Rasulullah, kalau sekiranya kami menjumpai hal-hal yang buruk, yang tidak baik tengah-tengah masyarakat kami, bagaimana sikap kami? Kata Nabi, kamu berpegang teguh kepada jama'atul muslimin wa imamuhum. Kamu mengikuti mayoritas muslim, kelompok muslim yang terbesar yang disebut as-sawadul azam, dan imam-imam pemimpin mereka. Kemudian Nabi jelaskan, pada saat kamu tidak jumpai itu, kata Nabi, dan mungkin kamu akan jumpai itu, Nabi menyampaikan, ya, akan ada masa-masa buruk kembali. Bagaimana Nabi memberikan tuntunan? Setelah itu, para jamaah sekalian, ada masa yang buruk. Kenapa itu? Nabi nyatakan, nanti bakal kamu jumpai dalam masyarakatmu limbah, kotoran. Dia katakan, jelaskan pada kami Rasulullah, apa yang dimaksud limbah itu? Nabi mengatakan dengan jelas, du'atun, kata Nabi, beberapa da'i, khatib, penceramah, penasehat yang menggiring umat manusia ke dalam ila abwabi jahannam, ke dalam api neraka. Di sini para jamaah menjelaskan da'i, kata Nabi, mengajak jamaahnya untuk terjerumus dalam api neraka. Sahabat ini bertanya lagi, wujudnya bagaimana? Da'i seperti wujudnya bagaimana? Kata Nabi, dia orang seperti kita, kulitnya sama dengan kita, penampilannya seperti kita, ya. Tapi mereka itu adalah kelompok, bahasanya seperti kita, kata Nabi. Nah, setelah seperti ini Nabi arahkan kepada jamaatul muslimin tadi, para jamaah sekalian, maka dalam kehidupan kita sekarang ini kita jumpai itu, bagaimana individualistis sudah begitu kuat. Kemudian para jamaah sekalian, du'at tadi, da'i tadi, hati-hati kalau Anda memperoleh informasi dakwah dari bukan ahlinya. Apalagi sekarang di mana ya para jamaah sekalian, komunikasi sudah begitu mudah, informasi begitu mudah, kita harus bisa menyaring. Jangan sampai kita termasuk terjerembab. Kita jumpai sekarang banyak orang-orang yang tidak ahli dalam bidang agama, dia berbicara agama, dia berdakwah, dan itu banyak menyesatkan, dan itu justru banyak dikagumi oleh umat, saudara. Nah, inilah yang harus kita hati-hati, sehingga kita harus kembali berpegang teguh kepada ulama-ulama kita, kepada tokoh-tokoh kita yang sangat memahami agama. Para jamaah sekalian, semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan kebajikan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.